Jabang Tutuka, lahirnya Gatot Kaca. Banyak yang tahu nama Gatot Kaca, tapi nama Jabang Tutuka tidak banyak yang tahu. Inilah lakon dari Jabang Tutuka alias Gatot Kaca alias Kesatria Pringgadani, The Flying Knight of Pringgadani, alias Kesatria Seribu Nama. Bermula dari kegalauan hati Seng Prabu Nagapercona mengenai pendamping hidupnya. Seng Prabu cemburu dengan rakyatnya yang bersenda gurau dengan istri-istri mereka. Dipanggillah Patih Sekipu dan Seng Prabu Nagapercona membabarkan isi hatinya dan mengatakan bahwa ia ingin meminang Dewi Supraba. Patih Sekipu menyarankan untuk meminta bantuan dari Emban Sekar Laras karena dikenal banyak akalnya. Setelah menerima perintah, berangkatlah Emban Sekar Laras ke Jonggring Salaka untuk menyampaikan lamaran Seng Prabu kepada Dewi Supraba. Batara Guru penguasa Jonggring Salaka merasa alamat buruk dan mengundang para dewa untuk rapat, dan meminta penjagaan diperketat. Emban Sekar Laras pun tiba di Suralaya dan dihadang oleh para dewa. Walaupun Emban Sekar Laras telah menerangkan siapa dirinya dan meminta dipertemukan dengan Batara Guru, namun para dewa penjaga tidak mengindahkan dan mengusir Emban Sekar Laras. Pertarungan pun tak dapat dihindari. Dengan kesaktian yang dimiliki Emban Sekar Laras, para dewa pun tidak berkutik melawannya. Akhirnya Batara Bayu turun tangan dan mengerahkan angin topan yang menerbangkan tubuh Emban Sekar Laras hingga jatuh ke bumi. Di Giling Wesi, Prabu Nagapercona dan patihnya membahas kemungkinan yang mungkin terjadi. Tiba-tiba seorang hulu balang melaporkan bahwa Emban Sekar Laras jatuh dari langit. Raja Giling Wesi dan Patih Sekipu segera mencarinya dan ternyata Sekar Laras hanya pingsan. Tidak lama kemudian Sekar Laras siuman dan menceritakan peristiwa yang dialami dan dari muka Prabu tampak api murka karena penghinaan para dewa. Segera Seng Patih disuruh menyiapkan tentara raksasa pilihan dan berangkatlah mereka ke Jonggring Salaka. Setiba di Repat Kepanasan, pasukan raksasa dari Giling Wesi dihentikan oleh para dewa. Patih Sekipu meminta dipertemukan dengan Batara Guru, namun Batara Bayu menolak dan panas hatilah Patih Sekipu dan diseranglah para dewa yang sedang menjaga Repat Kepanasan. Korban di kedua belah pihak tidak bisa dihindari. Lama-kelamaan pasukan para dewa semakin lemah dan tidak kuat membendung kekuatan raksasa Giling Wesi. Dan mundurlah pasukan dewa pimpinan Dewa Bayu menuju Selamanangkep, dan bersembunyi di dalam benteng kokoh. Mundurnya pasukan Batara Bayu dilaporkan ke Batara Guru oleh Batara Narada. Batara Guru memerintahkan supaya Batara Narada turun ke Mayapada untuk memberikan senjata konta kepada Arjuna yang ditugaskan oleh Raden Bratasena untuk mencari senjata yang dapat memotong tali pusar Jabang Tutuka. Diceritakan bahwa Jabang Tutuka telah berumur 3 tahun, tapi belum ada senjata yang dapat memotong tali pusarnya. Dan dikatakan juga hanya dengan senjata konta saja yang bisa memotong tali pusar Jabang Tutuka. Batara Guru percaya hanya Jabang Tutuka seorang yang dapat menyingkirkan Prabu Nagapercona dan menyelamatkan Suralaya. Tersebutlah sebuah negara Tablakan-Cana, Petapralaya, yang dikuasai oleh Prabu Begawan Redaya. Ia mempunyai seorang anak bernama Bambang Arada. Pada suatu hari Prabu Begawan Redaya ribut dengan Bambang Arada karena perilaku Raden Arada yang selalu mencari masalah. Setelah ribut-ribut itu Raden Arada mengambil keputusan untuk berpetualang. Kebetulan pada waktu itu, Batara Narada lagi melintas di atas hutan tempat Raden Arada sedang beristirahat. Batara Narada yang sedang mencari Arjuna melihat Raden Arada yang sangat mirip dengan Arjuna dan dihampirilah Raden Arada. Dan berceritalah Batara Narada mengenai tugas yang diembannya. Raden Arada tahu kalau Batara Narada salah orang dan Raden Arada berpura-pura menjadi Arjuna. Dan diserahkanlah pusaka konta kepadanya.